Hai, selamat datang buat yang baru nonton video aku. Kenalin, aku Libria. Sebelum lanjut nonton, aku mau kasih tahu dulu buat yang mau bikin budgeting, aku sediakan printable budget planner seperti ini. List untuk belanjaan atau grocery shopping, dan yang mau mulai tantangan menabung, aku juga ada printable, tabungan target, tabungan visual saving tracker, dan printable lainnya. Yang mau silahkan DM ke Instagram Libria House, gratis ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, bunda-bunda dan moms-moms semua? Semoga dalam keadaan terbaik ya, amin. Siapapun pastilah ingin mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar agar bisa mencukupi dan menunjang kebutuhan hidupnya. Tapi sayangnya nggak semua bisa mendapatkan hal tersebut. Hal ini terkadang menjadi sebuah tantangan ketika harga-harga kebutuhan pokok mulai naik, sedangkan gaji yang didapat masih belum bisa ikutan naik. Yang pertama-tama kita harus syukuri berapapun pendapatan kita, maka dengan bersyukur insya Allah rezeki kita akan menjadi lebih berkah dan ditambahkan oleh Allah, amin. Karena orang bijak akan merasa cukup saat kekurangan, sedangkan orang yang serakah akan merasa kurang meskipun berkelimpahan. Selanjutnya kita harus mensiasati dan lebih bijak dalam menggunakan uang supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, karena ada beberapa request dari teman-teman tentang gimana caranya mengatur gaji harian 50.000, jadi video kali ini aku akan sharing cara budgeting gaji 50.000 sehari dan beberapa tips soal mengatur keuangan yang pendapatannya kecil. Memang gak mudah untuk melakukannya karena harus benar-benar ketat dalam mengeluarkan uang. Dan perlu dipahami juga karena pendapatannya hanya 50.000, jadi di sini aku gak akan membuat pos untuk jajan, shopping ataupun yang bersifat hiburan. Jadi lebih ke kebutuhan pokok yang memang benar-benar penting. Kebutuhan sudah terpenuhi saja, sudah alhamdulillah ya. Biar gampang ngaturnya, jadi aku tukar dulu aja uangnya pakai receh. Mungkin untuk orang-orang yang berpendapatan besar, uang receh ini gak ada artinya apa-apa. Tapi untuk orang yang mempunyai pendapatan yang pas-pasan, walaupun cuma receh, sangatlah berarti. Karena banyak di luar sana yang bekerja keras hanya demi mendapatkan uang recehan seperti ini ya. Contohnya kayak tukang parkir, tukang cilok, pengamen, badut lampu merah, dan lain-lain. Mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit uang receh untuk biaya hidupnya sehari-hari atau untuk sekolah anaknya mungkin. Jadi sudah selayaknya kita harus menghargai uang receh karena jika dikumpulkan uang tersebut akan bernilai besar juga. Nah, di sini aku udah siapin amplop buat pos-pos keuangan. Yang punya dompet disiplin atau dompet anggaran, ada plastiknya itu, bisa juga dipakai dompet itu. Karena pendapatannya harian, maka budgetingnya atau rencana anggaran pengeluarannya juga harus dibuat harian juga. Dan perlu dipahami, karena pendapatannya hanya 50.000, jadi di sini aku nggak akan membuat pos untuk jajan, shopping ataupun yang bersifat hiburan. Jadi lebih ke kebutuhan pokok yang memang benar-benar penting. Kebutuhan sudah terpenuhi saja, sudah alhamdulillah. Sebelum ke budgeting, aku disclaimer dulu ya. Ini hanya sekedar contoh aja karena kebutuhan tiap keluarga itu pasti beda-beda dan harga tiap daerah juga pasti berbeda-beda. Jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan harga yang berlaku di daerahnya. Oke, pendapatan 50.000 ini kita poskan. Yang pertama, disisihkan adalah untuk menabung atau untuk dana darurat 3.000. Jadi setiap hari jika sudah mendapatkan penghasilan, langsung aja disisihkan 3.000 secara konsisten. Jadi sebulan bisa dapat 90.000. Untuk listrik aku budgetkan 1 bulan 105.000. Bisa bayarnya 1 bulan 1 kali atau yang pakai token. Bisa juga beli 2 minggu sekali ya, sebesar 50.000. Jadi setiap harinya sisihkan 3.500.
Buat bunda-bunda yang bayar listriknya 1 bulan sampai 600.000 seperti di komen ini, jangan bandingkan pembayaran listrik kalian dengan yang pendapatannya 50.000 karena sudah jelas ya, jika teman-teman bayar listriknya sampai 600.000 atau lebih, berarti pendapatan teman-teman itu lebih besar dari 50.000 ya bun. Jelas pasti bakalan beda. Pos selanjutnya adalah untuk belanja mingguan, beli sayur dan lauk pauk. Di sini aku anggarkan satu hari 15.000. Jadi setiap minggu anggaran untuk makan sebesar 15.000 kali 7 hari sama dengan 105.000. Jadi 1 bulan sebanyak 450.000. Mudah-mudahan bisa cukup ya. Contoh sayur mayur atau lauk pauk yang bisa dibeli dengan uang 105.000 yaitu selanjutnya belanja bulanan. Setiap hari bisa menyisihkan sebesar 7.000. Jadi budget belanja bulanan sebesar 210.000. Bisa cari produk-produk yang murah atau produk yang sedang diskon dan minimalisir pembelian barang yang memang benar-benar gak dibutuhkan. Beberapa contoh untuk belanja bulanan seperti ini. Lalu untuk membeli gas, pakai gas melon yang warna hijau itu ya agar lebih murah. Dianggarkan sebesar 2.300 per hari. Belinya bisa 10 hari sekali. Selama 10 hari kan bisa terkumpul 23.000. Jadi selama 1 bulan untuk kebutuhan gas sebesar 69.000, yaitu 3 tabung gas untuk 1 bulan. Selanjutnya untuk beras, menyisihkan uang 3.500 per hari. Untuk berasnya ini beli yang kualitas biasa aja ya teman-teman, gak usah beli beras yang premium. Sistem pembeliannya bisa mingguan atau bulanan, bebas aja sih ya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk beli beras 1 bulannya adalah 105.000. Lanjut untuk bensin, anggarannya menyisihkan uang perharinya 3.000. Sistem pembeliannya bisa 1 minggu 1 kali sebesar 3.000 kali 7 bisa dapat 21.000. Cukup ya 21.000 buat isi bensin motor selama 1 minggu. Selanjutnya untuk pulsa, kalau zaman sekarang tuh mungkin lebih ke beli paket data ya. Jadi aku sarankan buat yang mau beli paket data, carilah provider yang harganya murah tapi kuotanya banyak. Untuk paket data, budget per harinya menyisihkan 1.700. Jadi 1 bulannya bisa dapat 51.000. Mana cukup beli paket 51.000. Tenang aja bun, ada kok. Kita bisa beli di Shopee. Setahu aku ini yang paling murah ya, itu dari provider 3. Ini ada paketan Chelsea 40.000 udah bisa dapat 13 GB. Lalu ada juga paketan Happy 12 GB harganya 49.000 dan paket Aon 16 GB harganya 45.600. Nah, jadi kalau anggarannya 50.000 bisa cukup ya. Kalau teman-teman ada yang tahu provider yang lebih murah dari ini, bisa sharing di kolom komentar ya. Selanjutnya untuk kebutuhan anak, perharinya menyisihkan 3.000. Jadi 1 bulannya sebesar 90.000. Buat bunda yang berpikir mana cukup kebutuhan anak 90.000 sebulan. Iya, itu kan perspektif bunda-bunda yang gajinya lebih dari 50.000 per hari. Jadi jangan disamakan ya bun ya. Lalu untuk sedekah 1.000, jadi 1 bulan bisa sedekah 30.000. Apa-apa ya, walaupun sedikit kita harus tetap sisihkan secara konsisten untuk bersedekah. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkelanjutan walaupun itu sedikit. Barang siapa yang bersedekah karena lillahi ta'ala, maka Allah memberkahi hidupnya. Amin. Dan yang terakhir adalah keperluan tak terduga sebesar 7.000. Jadi 1 bulannya adalah 210.000. Jika sudah dipos-poskan, yang tak kalah penting adalah mencatat pengeluaran.
Begitu sudah terencana dengan baik, maka pada saat berbelanja tidak boleh menyimpang atau over budget. Maka dari itu, catat setiap uang yang sudah dibelanjakan dengan rinci setiap harinya. Kita catat pakai aplikasi di HP, bisa catat manual di buku juga boleh. Dengan begitu akan ketahuan nih apakah pengeluaran yang sudah berjalan sesuai dengan rencana atau malah meleset karena ada kondisi yang tidak terduga. Misalkan di tengah jalan ada kondangan, menjenguk tetangga sakit, atau menjenguk tetangga melahirkan, dan lain-lain. Nah, meskipun kamu membuat anggaran harian, tetap harus melakukan evaluasi. Bisa evaluasinya tuh per hari, bisa per minggu juga boleh, atau sekaligus sebulan juga boleh. Cek apakah anggaran dan aliran uang sudah ideal atau malah jauh dari ideal. Mana pengeluaran yang membengkak, sehingga hari berikutnya atau bulan berikutnya bisa lebih mengontrol belanja. Sebenarnya punya gaji harian itu nggak apa-apa, bukan suatu persoalan. Yang jadi persoalan itu adalah kalau kita tidak ada usaha lebih memperbaiki taraf hidup, maka hanya akan menerima pendapatan ya segitu-gitu aja. Sementara kebutuhan terus bertambah dan harga-harga juga semakin naik. Maka dari itu nih teman-teman yang sekarang pada kondisi ini harus berusaha mencari pendapatan tambahan. Usahakan sumber pendapatan kita itu jangan cuma satu ya. Bisa nyambi bisnis seperti jualan online, menjadi reseller atau dropshipper, bisa juga cuci setrika di rumah, nggak usah buka laundry gede-gede dulu, cukup pengumuman di grup WA RT atau RW, atau di grup arisan, atau di grup tetangga-tetangga gitu ya. Bisa juga jualan makanan, seperti kalau pagi-pagi bisa jualan nasi uduk atau nasi kuning buat sarapan, atau sorenya bisa jualan nasi goreng atau mie godok, atau jualan ayam bakar, atau buka pesanan bikin kue, dan banyak lagi tergantung ke diri masing-masing mau berusaha atau berjuang apa enggak. Karena yang bisa merubah kehidupanmu itu hanyalah kamu sendiri. Sesuatu yang luar biasa itu hanya didapatkan dengan usaha yang luar biasa juga. Dengan cara tersebut pendapatanmu insya Allah bisa bertambah. Jadi tidak melulu harus memangkas pengeluaran agar bisa memenuhi kebutuhan. Dan buat teman-teman yang muslim, doanya dikencengin lagi, sholawatannya tiap hari, sholat duhanya juga jangan terlewat, ditambah baca surat Al-Waqiah setiap hari, dan bersedekah agar semua hajat-hajat kita dan rezeki kita bisa terkabul dan dilancarkan, amin. Nah, itulah video budgeting untuk pendapatan 50.000 per hari. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.